gimana dong? Uang bat aku habis. Padahal udah lapar banget ya mau beli tom yum di situ. Tapi kalau ke ATM jauh ya. Santai aja kali, kan di sini bisa pakai kris. Gila, kris udah bisa dipakai di Thailand? Bisa banget dong, sekarang kris udah bisa dipakai di Thailand, Singapura, sama Malaysia. Tinggal scan, bayar, beres deh. Gila, kris udah go internasional. Selain 3 negara tadi, Jepang, Cina, India, Arab Saudi, dan Korea Selatan juga lagi proses kerjasama. Jadi makin luas deh jangkauannya nanti. Ini tom yumnya udah aku bayarin pakai kris ya. Sebelum kris hadir, pembayaran digital di Indonesia tuh berantakan banget. Tiap penyedia punya QR code sendiri dan ya nggak bisa saling nyambung. Tahun 2018, Bank Indonesia ambil langkah besar, bikin kris atau Quick Response Indonesian Standard bareng bank, vintage, dan industri lainnya. Mereka nyusun satu standar QR code buat semuanya. Kris resmi diluncurin tanggal 17 Agustus 2019, pas banget di Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejak Januari 2020, semua penyedia layanan pembayaran wajib pakai kris. Dan di 2021, lahirlah kris tanpa tatap muka, solusi jitu di masa pandemi. Gak main-main, per April 2025, transaksi digital via kris tembus 3,79 miliar kali, naik lebih dari 31% dibanding tahun lalu. Dan sekarang, kris nggak cuman jadi jagoan lokal, tapi juga udah mulai go internasional. Mulai 17 Agustus 2025, pas banget HUT ke-80 RI, kris bakal bisa dipakai di Jepang dan di Tiongkok. Sebelumnya, 15 Juli 2024, Indonesia juga resmi kerjasama dengan Bank of Korea agar kris bisa digunakan di Korea Selatan. Tapi kesuksesan kris ternyata diperhatikan serius oleh Amerika Serikat. AS melihat layanan kris sebagai potensi penghambat dalam sektor perdagangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Hal ini tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative pada tahun 2025. USTR menyoroti bahwa penerapan kris yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 PADG 2019 dapat membatasi kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia. Meski Amerika sempat menyoroti kris, Bank Indonesia bilang santai aja. Menurut Destri Damayanti dari Bank Indonesia, kris itu bukan soal anti asing. Kalau negara lain siap kerjasama, ya Indonesia juga siap kok, termasuk dengan Amerika. Lagi pula, sistem dari US seperti Visa dan Mastercard masih jalan terus di sini. Bahkan masih jadi yang paling banyak dipakai. Sahabat Liputan6.com, kris bikin kita bangga karena ini menunjukkan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia yang sudah bisa digunakan di berbagai negara. Ini menunjukkan inovasi teknologi finansial Indonesia yang semakin diakui di kancah internasional.